Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Kali ini kalian sudah tahu tidak materi yang kita pelajari? Nah, jadi dalam materi kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan yang ada pada manusia. Kalian tahu nggak apa sih sistem pencernaan itu? Nah, karena kita tidak tahu, mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi, sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Sistem ini terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ tambahan yang bekerja sama untuk mengelola makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Berikut adalah penjelasan tentang komponen utama dalam sistem pencernaan manusia. Adik-adik, untuk kita ketahui, komponen utama sistem pencernaan itu ada 9. Yang pertama itu ada mulut, kerongkongan, hati, kantong empedu, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan yang terakhir itu ada rektum dan anus. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan ini, semua minuman atau makanan yang sudah dikunyah akan melaju menuju lambung. Selanjutnya ada mulut. Di dalam mulut manusia tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Selanjutnya ada lambung atau ventriculus. Lambung adalah kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung berfungsi memecahkan makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan zat asam dan enzim. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian terpanjang di saluran pencernaan manusia. Peran usus halus yaitu memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap ileum. Selanjutnya usus besar atau kolon. Usus besar mempunyai panjang sekitar 5-6 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus secara perlahan bergerak menuju usus besar dan menjadi feses. Usus ini adalah
bagian terakhir atau ujung dari sistem pencernaan. Selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum atau disebut juga poros usus merupakan bagian akhir dari usus besar. Rektum menjadi penghubung antara usus besar dengan anus. Organ ini berguna untuk menampung feses dari usus besar sampai tiba saatnya dikeluarkan tubuh lewat anus. Sedangkan anus adalah lubang tempat saluran pencernaan berakhir yang menjadi jalan keluarnya feses dari dalam tubuh. Apabila feses telah siap dibuang, maka otot sfinkter akan mengatur pembukaan dan penutup anus. Jadi di sini terdapat juga organ-organ tambahan seperti pankreas, hati, dan kantong empedu. Pankreas itu merupakan yang dapat menghasilkan enzim pencernaan seperti amiles, lipase, dan protease yang disekreasikan ke dalam usus halus dan menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Selanjutnya ada cara kerja sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu, manusia mengonsumsi minuman dan makanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Yang kedua, setelah selesai dikunyah, makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti diremas-remas. Yang ketiga, makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat ini, makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Yang keempat, hasil pecahan makanan dari lambung selanjutnya masuk ke usus halus untuk disaring kembali, yaitu memisahkan antara nutrisi dari makanan dan zat sisa. Yang kelima, setelah nutrisi diambil, sisa-sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan dan berubah menjadi feses. Feses terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristalsis dan disimpan ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Selanjutnya, muncul kontraksi otot di dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sfinkter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses terdorong keluar lewat anus.